every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di Andi Siska Family. Hai teman-teman, hai bunda-bunda, dan hai semua sahabat onlineku yang selalu setia dengan channelku yang sangat sederhana ini. Saya ucapkan selamat datang. Nah, seperti biasa aku mau nge-share ya kegiatanku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini pukul 7 pagi ya, mumpung dedegannya belum bangun, aku langsung gercep bersihkan kamar mandi bawaan dari perumahan ya. Ini bukan kamar mandi pribadi, tapi ini kamar mandi umum untuk semua tamu yang datang di rumah. Karena kamar mandi untuk saya dan Pak suami ada di dalam kamarku sendiri. Nah, di sini aku mau sikat-sikat ya, karena lumayan ya. Kamar mandinya agak licin karena udah seminggu nggak digosok-gosok atau disikat-sikat gitu, makanya aku langsung gercep sebelum dedek Ganianya bangun. Dan di sini teman-teman, aku bagi tugas ya dengan Pak suami. Kalau untuk kamar mandi yang aku pakai sehari-hari di dalam kamar atau kamar mandi pribadiku dengan Pak suami, itu yang membersihkan adalah Pak suami. Nah, kalau untuk kamar mandi tamu atau yang ada di ruang tamu atau kamar mandi bawaan dari BTN ini, aku yang bertugas untuk membersihkan. Jadi kerjasama yang baik kan teman-teman antara Pak suami dan istri, biar nggak ada cemburu-cemburuan gitu ya. Karena kalau akunya yang bersihkan dua-duanya kan, aku cemburu dengan Pak suami tuh. Nah, kalau Pak suami yang dua-duanya ngerjain kamar mandi ya, Pak suami yang cemburu sama aku. Makanya yang adil kita bagi dua aja, Pak suami di dalam kamar pribadi kami, nah aku di luar untuk kamar mandi tamu. Nah, di sini aku gosok-gosok ya teman-teman, karena lumayan ya lumutannya itu banyak. Hanya seminggu saya nggak bersihin, kotornya udah segini karena pembuangan air AC kami itu ada di sini, makanya itu cepat licin. Dan seperti di dalam Islam itu kita diajarkan untuk selalu membersihkan kamar mandi biar nggak dihuni makhluk-makhluk yang nggak bisa kita lihat ya teman-teman. Karena kalau kamar mandinya kotor itu akan dihuni makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat ya. Makanya Pak suami itu marah kalau aku nggak bersihin kamar mandi dalam 1 minggu. Apalagi nggak nyalain lampu kamar mandi ya, meskipun tidak terpakai kita harus tetap nyalain lampu karena makhluk-makhluk gaib itu sukanya yang gelap-gelap. Serem deh teman-teman, aku jadi takut ya kalau cerita-cerita soal gini. Jadi tuh teman-teman, kalau kalian tidak mau kamar mandinya dihuni oleh makhluk halus, kita itu harus rajin-rajin ya bersihinnya, lap-lap, sikat dan nyiramin, dan kalau perlu 24 jam itu lampunya dinyalain biar mereka itu nggak betah di dalam ya teman-teman. Itu pengetahuan aku, karena makhluk seperti itu takutnya jika suasananya itu terang. Nah, kalau gelap mereka itu seneng banget teman-teman. Oke, di sini sikat-sikat kamar mandinya udah mau kelar ya. Nah, sambil aku lanjutin ini membersihkan timba, saya ingin cerita sedikit ya teman-teman. Dulu waktu aku hamil itu aku pernah terkunci di sini. Nah, harinya itu pas hari Jumat, makanya itu aku trauma ya kalau masuk di kamar mandi ini. Karena dulu aku sempat terkunci, tapi nggak terlalu lama karena aku bisa keluar. Aku baca tuh Al-Fatihah, surat-surat pendek yang aku bisa. Alhamdulillah aku bisa keluar. Serem ya teman-teman sama kamar mandi ini. Tapi itu dulu ya teman-teman, waktu aku masih hamil. Nah, sekarang itu udah 2 tahun ya anakku yang pertama ini, yang baru aku bisa masuk di dalam kamar mandi itu dan udah berani, karena itu udah berlalu ya 2 tahun yang lalu. Oke, di sini lanjut ke videonya. Selesai membersihkan tempat kamar mandi, aku lanjut di siang hari ini
sekitaran pukul 1 siang ya, aku nyapu-nyapu karena baru sempat ya teman-teman, karena pagi tadi itu aku udah kelar bersihin kamar mandi, aku lanjut masak dan ngurusin Dedek Gania karena Dedek Ganianya juga udah bangun. Jadi nyapunya itu aku agak lambat. Nah, di sini teman-teman, aku tadi itu masaknya cuma untuk makan siang, jadi sebentar itu kami ingin keluar makan malam. Katanya Pak suami, kalau untuk makan malam gak usah ya, kita makan di luar aja. Sekalian kita ngajakin Dedek Gania jalan-jalan gitu. Nah, di sini terasnya juga agak lumayan kotor teman-teman ya, karena sering dihampirin debu-debu yang sering dibawa oleh kendaraan yang ada di depan rumah. Makanya teman-teman, sebelum aku keluar bersama Pak Suami dan Dedek Gania, aku bersihin dulu rumahnya, nyapu-nyapu biar sepulangnya itu enak, langsung istirahat aja, nggak perlu bersih-bersih lagi. Ya gitu ya teman-teman, kalau aku mau keluar, sebelum aku keluar aku beres-beres. Aku nggak akan tinggalin rumah kalau rumahnya masih kotor. Lumayan ya teman-teman, lantainya enak diinjak. Kalau kita sepulang dari jalan-jalan itu kan lelah, capek, makanya itu aku nggak mau ninggalin rumah kalau belum dibersihin, karena dari jalan-jalan udah capek, sampai di rumah kita beres-beres lagi tuh kan melelahkan sekali teman-teman. Jadi sebelum aku jalan-jalan bersama Pak Suami sebentar malam, rumahnya harus bersih dan kinclong gitu teman-teman. Nah, sambil aku nyapu-nyapu teras rumah, aku mau sapa-sapa juga semua bunda-bunda, mas-mas, sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih banyak ya atas kebaikan teman-teman yang selalu mensupport dan memberikan semangat buat channelku yang sangat sederhana ini. Dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, dipermudah dalam segala hal, dimudahkan rezekinya, dan tentunya dilindungi dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberikan kesembuhan, dan yang lagi dalam kesusahan semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak henti-hentinya saya ucapkan ya teman-teman, banyak terima kasih sekali lagi ya, karena selalu mensupport dan memberikan semangatnya yang luar biasa kepada channelku. Karena tanpa kalian semua channelku ini bukanlah apa-apa ya. Nah, di sini bersih-bersih terasnya udah mau selesai, dan lanjut aku mau beresin ruang tamu yang ada tas-tas atau tempat-tempat barang-barang kami itu aku mau singkirkan karena nyapu-nyapunya udah kelar. Ke teman-teman, ada nggak nih yang sama aku kalau mau keluar rumah itu beres-beres rumah dulu biar sepulangnya itu lebih enak dan lebih santai ya? Ada nggak nih? Kalau ada silahkan komen di kolom komentar ya, siapa tahu kita samaan gitu ya. Karena biasanya itu kalau ibu rumah tangga ya gitu, karena hobinya di rumah, kerjanya juga di rumah, jadi tentunya diutamakan itu adalah rumah sebelum beraktivitas di luar. Nah, di sini aku beresin dulu ya, kayak sweaternya Dedek Gania, ada jilbab aku juga. Nah, kadang tuh teman-teman kalau kita datang dari luar, barangnya disimpan aja di sini. Nanti kalau udah beres-beres baru kita singkirin. Nah, kenampakan ruang tamu aku udah bersih ya teman-teman, dan nggak terasa kita udah di akhir video. Nah, di sini kami udah di tempat makan ya. Ini namanya Cilacap, tempat restoran terfavorit yang ada di kampungku teman-teman. Alhamdulillah ya, Pak Suami punya rezeki lebih, makanya kami dibawa ke sini untuk nikmatin makan malam bersama Dedek Gania. Nah, di sini aku pesannya ayam lalapan, Pak Suami pesan udang saus padang, dan Dedek Gania kami pesankan kentang goreng karena Dedek Ganianya itu suka makan kentang goreng. Nah, sambil kita nunggu menunya datang, Dedek Gania itu baring sambil main HP ya biasa ya teman-teman, itulah dia Dedek Gania. Daripada Dedek Ganianya lari ke sana kemari, ya mending gitu aja ya. Nah, di sini kami udah menikmati ya, pesanan kami udah datang, ada udang saus padang, ada lalapan. Di sini aku pesan lalapan ya teman-teman karena aku nggak bisa makan udang. Nah, ini dia untuk si Dedek Gania. Entah kenapa tuh Dedek Ganianya ngomel-ngomel lagi. Nah, nggak terasa teman-teman, kita udah mau di akhir video ya. Saya mau undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman jangan lupa selalu bersyukur apa yang kita punya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.